Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat, saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami, sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and golden Kami tunggu ya. dawn. Selamat malam Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Night Call GPIB bersama saya Pendeta Nyonya M. Nanlohi Latu Perisa, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi. Sebelum kita akan beristirahat malam, kita akan mendengarkan firman, dan itulah sebabnya mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah menjaga kami di sepanjang hari ini. Saat kami akan beristirahat, kami juga mau mendengar firman. Roh Kudus-Mu membantu kami supaya kami mengerti yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, bacaan GPIB malam ini dari 1 Tawarikh 17 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27, saya akan membacakannya kepada kita. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu, Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus, Maranatha. Bapak Ibu dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah ungkapan yang sangat tidak asing bagi kita. Doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Kalau manusia yang tidak bernafas mati, itu berarti orang beriman yang tidak berdoa, dia juga mati, tapi mati rohani. Ada filosofi doa menurut Mahatma Gandhi. Doa bukanlah meminta, doa adalah kerinduan jiwa. Lebih baik dalam doa memiliki hati tanpa kata, daripada kata-kata tanpa hati. Memang dalam kenyataannya, seringkali ketika kita berdoa lebih banyak pada permintaan. Padahal sebenarnya doa itu bukan saja kita meminta supaya Tuhan mendengarkan doa kita, tapi juga kita harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita.
Jadi dalam doa itu ada komunikasi dua arah. Yang kedua, doa itu adalah hakikat hidup. Jadi setiap hari harus jalani dengan doa. Kadang-kadang kita hanya berdoa kalau susah, kalau butuh. Mari Bapak Ibu jadikan doa itu sebagai hakikat hidup. Yang ketiga, tidak ada artinya kata-kata doa yang bagus, tapi hatinya tidak bagus. Kadang-kadang kita mengatur, menyampaikan doa luar biasa, tapi hati kita ini tidak luar biasa. Nah Bapak Ibu kekasih, menarik filosofi doa menurut Gandhi. Lebih baik doa dengan hati tanpa kata daripada kata-kata tanpa hati. Bagaimana dengan kita? Mari kita belajar lewat pengalaman kehidupan Daud yang disaksikan dalam kitab 1 Tawari 17 ayat 23 sampai 27. Ini adalah rangkaian doa syukur Daud atas sejumlah pengalaman imannya bersama Tuhan. Daud adalah salah satu figur yang menjadikan doa sebagai hakikat hidup. Daud mengawali doanya dengan mengungkapkan ketidaklayakan dirinya dan keluarganya di hadapan Allah yang Maha Kasih, dan merasa tidak berarti di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, yang memberikan kepercayaan kepadanya untuk melakukan perkara-perkara besar. Itulah sebabnya Daud merespon semua yang Tuhan buat baginya dalam doa syukur. Termasuk di dalamnya ia bersyukur atas pesan Tuhan kepadanya melalui Nabi Nathan dalam kaitan dengan pembangunan Bait Allah. Kita lihat dalam 1 Tawari 17 ayat 4. Tuhan tidak mengizinkan kerinduan Daud untuk membangun Bait Allah. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, apa perasaan kita jika kita ditolak, padahal kita mau melakukan hal yang baik? Tentu ada perasaan kecewa, bukan? Apalagi ini niat untuk membangun Bait Allah, sebuah pekerjaan mulia. Tapi ternyata Daud kerinduan untuk membangun ditolak oleh Allah. Apa yang menyebabkannya? Alkitab mencatat ada kesalahan besar yang Daud pernah lakukan. Karena untuk membangun Bait Allah ternyata bukan sekedar sebuah kerinduan, bukan sekedar sebuah keinginan, tapi lebih pada kesucian hati. Dalam hal ini Daud belajar dari kesalahannya. Daud menyesal, Daud bertobat, dan kemudian Daud menentukan sikap dan komitmennya untuk melakukan yang lebih baik lagi kepada Tuhan, untuk pengampunan yang Tuhan telah anugerahkan kepadanya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ketika Daud mengalami penolakan untuk pelaksanaan pembangunan Bait Allah, Daud tidak kecewa, tidak marah. Sekalipun kedudukannya sebagai seorang raja, seorang pemimpin besar atas bangsa Israel, tapi dia tetap bersikap rendah hati. Dia arif untuk menerima yang menjadi keputusan Tuhan itu. Daud sadar bahwa Tuhan lebih mengenal dirinya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan yang dilakukan oleh siapapun. Dan kita ingat, itu pernah dituangkan juga oleh Daud dalam Mazmur 139, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud menerima penolakan atas kerinduannya ini dengan sikap kerendahan hati. Sebab di balik penolakan itu ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan membangkitkan keturunan dan mengokohkan kerajaan Daud. Itulah sebabnya sekalipun Daud tidak punya kesempatan, tapi kerinduan Daud juga terus dinyatakan lewat Salomo anaknya. Daud dalam hal ini dia mengungkapkan rasa hormatnya kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang tidak dapat disejajarkan dengan Allah manapun. Sebab rencana Tuhan bagi Daud dan keturunannya tidak gagal.
Apa yang dikatakan Ayub? Aku tahu rencanamu tidak pernah gagal. Itulah sebabnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Janji Tuhan diteguhkan atas diri Daud sebagai bagian dari bangsa Israel. Dinasti Daud terus berlanjut dalam sejarah kehidupan Israel sampai pada kelahiran Yesus. Sebab itu Daud menyatakan keberaniannya untuk menyampaikan doa kepada Tuhan. Apa saja yang menjadi isi doa dari Daud? Dalam konteks bacaan kita lihat, Daud bermohon supaya janji Tuhan kepadanya itu diteguhkan. Sebab Daud sadar ketidaklayakannya untuk mengemban tugas yang besar itu. Ayat 26 dikatakan, oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Yang kedua, Daud bermohon, Tuhan kiranya memberkatinya dan keluarganya supaya dapat tetap setia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Daud meyakini akan berkat Tuhan baginya dan keluarganya itu bersifat tetap. Kita lihat dalam ayat 27, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ini keyakinan akan berkat Tuhan atas kehidupan Daud dan keluarga. Itulah sebabnya Daud merasa sangat penting untuk terus-menerus menyerahkan keluarganya kepada Tuhan sebagai pemberi berkat dan yang tidak ingkar janji. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan ini banyak hal yang dapat kita pelajari. Daud memberikan keteladanan iman bagi kita dalam menjalani hidup beriman dan juga melaksanakan fungsi sebagai keluarga beriman. Sebagaimana Daud belajar untuk menerima yang dinyatakan Tuhan atas doanya, saya dan Bapak Ibu juga diajak untuk harus mau menerima jawaban dan keputusan Tuhan atas setiap doa yang kita panjatkan. Tidak selamanya yang kita mohonkan itu dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Sebab Tuhan sangat tahu yang terbaik bagi kita. Saya dan Bapak Ibu hanya melihat hal-hal yang ada di depan mata kita. Tapi Tuhan tahu jauh ke depan yang terbaik bagi kita. Sebab itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita merasa sampai hari ini ada banyak yang kita sampaikan kepada Tuhan belum juga dijawab oleh Tuhan, jangan kita kecewa, jangan kita putus asa. Karena Tuhan tetap menjamin hidup kita. Ada hal yang paling indah yang Tuhan lakukan kepada kita yang sekarang belum kita pahami. Sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari tetap punya pengharapan, tetap mengangkat kehidupan dalam penyerahan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Karena doa itu bukan berarti kita memaksakan Tuhan untuk apa yang kita inginkan, tapi kita harus tunduk pada apa yang merupakan otoritas Tuhan. Di sini sikap Daud menjadi sangat penting bagi kita. Daud tetap bersyukur karena ia tahu keputusan Tuhan atas dirinya tidak salah. Daud menyadari ketidaklayakannya di hadapan Allah. Sehingga bagi Daud, dia tidak punya hak untuk bersungut kepada Tuhan. Sebaliknya Daud sadar betapa banyak perbuatan-perbuatan Allah bagi hidupnya dan keluarganya. Betapa besar kasih setia Tuhan baginya. Ibu bapak dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah kita juga mengalami banyak perbuatan-perbuatan dan kebaikan Tuhan? Kalau dibandingkan dengan sikap hidup kita yang tidak berkenan, tapi kita masih saja diizinkan oleh Tuhan sampai pada malam ini, itu semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan semata. Pertanyaannya, sikap hidup yang bagaimana? Respons seperti apa
yang kita nyatakan sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas setianya, atas kebaikan, atas pemeliharaannya kepada kita sampai malam ini. Mari kita berefleksi. Ibu bapak dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukan saja Daud yang menerima janji Tuhan, semua kita hidup dari janji Tuhan. Sehingga walaupun sampai hari ini kita masih berjuang dengan pandemi COVID-19 ini, seolah-olah kita merasa hidup ini semakin terasa sulit, tapi kesetiaan Tuhan pada kita tidak berkesudahan. Penyertaan Tuhan sangat sempurna bagi kita. Sebab itu ibu bapak, apapun peristiwa yang kita alami, kita harus melihatnya dalam perspektif iman. Tidak ada sebuah peristiwa yang terjadi dalam hidup ini karena sebuah kebetulan, tapi semuanya dalam rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil dalam rencananya. Segala sesuatu berarti entah itu pengalaman kehidupan yang baik dan tidak baik, Allah turut bekerja di dalamnya, pasti ada kebaikan. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih, sebab itu marilah kita memaknai semua hal yang terjadi dalam hidup ini sebagai sebuah kesempatan untuk lebih dekat dan mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Tinggal hitungan hari kita akan merayakan Natal. Walaupun situasi kita merayakan Natal di tahun 2020 ini sangat berbeda dengan situasi-situasi sebelumnya, tetapi kita tidak perlu berkecil hati karena makna Natal itu tidak ditentukan oleh situasi. Natal itu adalah persoalan hati. Yang penting adalah kita mau mempersiapkan hati kita untuk menyambutnya. Setiap kali kita merayakan Natal ada dua hal yang diingatkan kepada kita. Yang pertama, kita mensyukuri untuk sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi itu yang dimaksudkan adalah Yesus yang sudah datang demi dan untuk keselamatan kehidupan kita manusia. Kita harus merespons kehidupan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan itu. Yang kedua, pada waktu kita merayakan Natal, kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Yesus yang pasti akan datang sebagai hakim yang adil. Sebab itu ibu bapak dan saudaraku, mari kita mengisi hari-hari ini dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, kebajikan, dan kasih. Kita harus menyatakan bahwa Tuhan Yesus datang bagi dunia dengan cinta kasih. Sehingga sekalipun kita dibenci, tapi kita tetap harus menunjukkan kasih. Biarlah orang lain membenci kita, tapi jangan kita membenci. Karena itulah arti Natal. Karena kasih Allah bagi dunia ini. Dengan menghadirkan kehidupan yang penuh cinta kasih, di sana Tuhan dipermuliakan. Ibu bapak dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tetap semangat dalam menjalani kehidupan beriman. Apapun pengalaman hidup kita di tahun ini, tapi ingat, Tuhan yang berjanji, Dia akan tetap setia menyertai kita. Selamat menyambut Natal, saudaraku. Immanuel sampai Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang memberkati kami dengan firman yang disampaikan pada malam ini. Berikan kami kemampuan untuk melakukan yang menjadi kehendak-Nya Tuhan. Diberkatilah semua orang yang mendengarkan apa yang tersampaikan, sehingga di dalam kelemahan kami kuat. Pada saat kami mengalami rupa-rupa peristiwa, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami mau berdoa untuk gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode dengan seluruh unit misioner, para presbiter, jemaat-jemaat yang tersebar di 26 provinsi. Diberkatilah semua kami dalam kehidupan gumulan tugas dan tanggung jawab. Departemen Pelkes yang Tuhan pakai untuk menggagas kegiatan morning call dan night call. Tuhan Yesus berkati. Semua kami yang Tuhan percayakan dalam pelayanan ini, kami tetap dikuatkan Tuhan menjadi berkat untuk setiap umat yang mendengar. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa kami, pemerintah, aparat keamanan dalam memimpin bangsa dan mengamankan
segala situasi kehidupan yang tengah terjadi dalam kehidupan bangsa. Tuhan Yesus berikan hikmat dan kebijaksanaan. Kami sebagai anak bangsa, Tuhan tolong supaya kami boleh membangun kehidupan saling mengasihi, saling menghormati satu dengan lainnya. Karena semua kami ditempatkan di rumah besar Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami ingat mereka yang dalam keadaan sakit, terkhusus yang mengalami terpaparnya COVID-19. Kuatkan kehidupan mereka ketika mereka ada dalam isolasi mandiri, baik di rumah sakit maupun juga di rumah. Tuhan Yesus berkati upaya medis. Para tenaga medis Tuhan kuatkan, mereka tetap melakukan pelayanan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk bergantung hidup ini penuh kepada Tuhan. Malam ini kami meletakkan istirahat kami dalam penjagaan Tuhan. Semua yang punya kami dekat dan jauh, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Hari esok menjadi bagian kami dalam perkenan-Mu. Kami akan beraktivitas dan memaknai semua yang kami kerjakan, tetapi dalam kasih dan kehendak Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa syukur kami di malam ini. Amin. Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat. Saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami. Sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and golden Kami tunggu ya.